this is Kata Netizen. Oke, jadi di konten kali ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang lagi trending di sosial media ataupun yang ada di sekitar kita gitu. Bener banget. Tapi di sini kita nggak cuma ngebahas topik-topiknya doang loh. Kita juga bakal ngebahas apa sih ya kira-kira kata-kata netizen gitu kan, komentar-komentar netizen tentang topik yang lagi trending sekarang ini, terutama di sosial media atau di sekitar kita. Yes, bener banget. Kita bakal bacain semua konten yang dari yang kayak pedes banget, kayak yang geprek sampai yang aneh-aneh gitu. Oh bener banget. Pedesnya emang level berapa? Kalau 50. Wow, kalau 50 sih gue paling ya bolak-balik kamar mandi 10 kali lah. Betul. So, penasaran kan kita mau ngebahas apa hari ini? Daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang apa hari ini? Kita bakal ngomongin tentang Elon Musk. Tahu Elon Musk kan? Tahu banget dong. Tapi kayak gue tahu ini ya, Elon Musk itu bukan yang main musik ya? Karena kan nama dia Elon Musik. Bukan. Oh, bukan. Namanya Elon Musker. Elon Musker. Oh, dia jualan masker. Dia jualan masker. Gila ya, Elon Musk sekarang banyak banget usahanya, nggak cuma masker doang ya. Nice one Elon Musk. Tapi kita hari ini mau ngebahasnya serius dikit ya. Ini tentang Elon Musk, ngapain sih dia nih sampai trending banget? Oke, jadi kemarin Elon Musk ini sempat bikin dunia. Itu apa maksudnya? Geger dunia, Oh, geger. karena dia baru aja beli Twitter. Gue tahu nih beritanya nih. Jadi si Elon Musk itu kemarin beli Twitter. Bayangin dengan nilai USD ya atau US dollar 44 miliar atau kalau dirupiahin itu sekitar 635 triliun rupiah. Dan itu dibayarnya cash. Gila tunai. Nggak pakai lama. Gila tunai. Gila sih menurut gue. Dan gue juga sempet ngikutin tuh beritanya abis dia ngebeli Twitter itu. Dia tuh ngerasa kalau misalkan kayak Twitter tuh udah bukan lagi sebuah platform ya buat orang-orang kayak bisa bebas berpendapat, bebas bersuara gitu. Yes. Itu menurut dia. Benar-benar, dan dia juga bilang kalau dia akan ngerombak layanan Twitter supaya better than ever. Oh, gitu. better than ever ya Twitternya. Better Tapi than emang ever. ya kalau ibaratnya orang banyak duit nih, dia bebas ya. Ibaratnya dia beli Twitter kayak beli cilok banget. Bayangin kalau gue nih ketemu orang cilok jalan, bang berapa ceban gue beli. Dia ketemu orang ini ibarat kata cilok nih Twitter. Berapa Twitter? 44 miliar dolar. Gue bayarin. Gila emang. Tapi nih tadi kan sempat mention kan bahwa dia pas beli Twitter dia akan melakukan perombakan gitu kan. Nah, memang di sini dia akan melakukan beberapa perubahan gitu. Dia udah ada beberapa rencana yang udah dia pikirkan nih gitu kan. Yes. Nah, yang pertama nih untuk ngerombak Twitter dia bakal ngerubah atau bikin yang namanya open source algorithm. Jadi si Musk ini dia tuh kayak punya rencana bahwa dia nih bakal ngubah si algoritma Twitter ini biar bisa jadi platform yang dimana si Twitter ini tuh bisa digunain buat diskusi publik yang lebih baik. Dan ya user-usernya ini dia bisa bebas mengatur konten yang pengen mereka lihat di timeline mereka gitu. Karena kan kayak selama ini kan konten-konten di Twitter itu kayak gue main Twitter tiba-tiba ada konten gak jelas masuk padahal gue nggak pengen itu gitu kan. Nah tapi ini mungkin jadi salah satu ini juga sih hal yang bisa buat user-user Twitter tuh semakin tahu lah oh ini gue lebih suka ini jadi untuk konten-konten yang masuk ke mereka secara random tuh memang konten yang mereka mau, ya nggak sih? Yes, benar. Oke. Nah, terus yang kedua, si Musk ini mau ngadain fitur edit mode. Gitu. Nah, karena Twitter ini sekarang lagi nggak ada edit button gitu. Jadi saking gedeknya dia akan bikin edit button. Tapi gitu. tapi yang gue tahu nih dia saking gedeknya itu ya, saking dia resah, saking dia kesel, dia sampai bikin poll di Twitter. Oh iya, Ya. I saw that tuh. Iya, Dia benar. bilang apa sih kalau nggak salah? Kalau nggak salah di pollnya dia bilang, do you want an edit button gitu. Terus pada gitu, pada isi. Iya sih memang dan banyak orang hampir sekitar berapa persen gitu mereka setuju untuk ada edit button. Tapi selain si edit button dan juga open source algorithm tadi, dia juga bakal ngebuat tweet ini atau orang mau nge-tweet ini bisa lebih panjang. Ya kan sekarang kan kalau Twitter itu kan ada maksimalnya, ya kan? Kayak cuma 280 kata nih. Nah, tapi ketika dia udah beli Twitter segala macam sekarang, dia mau ngerubah itu. Jadi nanti orang berikutnya bisa lebih panjang, bisa lebih dari 280 kata. Mungkin orang abis dia rubah itu bisa nulis sampai 10.000 kata kali. Atau bahkan bisa bikin skripsi di Twitter. Ya. Who knows? Ya kan? Nah, tapi ini ada yang lebih menarik lagi selain apa yang kita bahas nih. Kita bakal ngebahas juga kira-kira apa sih ya kan komentar-komentar netizen tentang
si rencana Elon Musk ini That's mau merombak right. Twitter gitu kan. Apa ya kira-kira rencananya dan kemudian apa sih kata-kata netizen kira-kira. Nah, langsung aja kita masuk ke komentarnya. Oke. Komentar pertama. In my opinion, I kinda disagree with the edit button because it's already a culture in Twitter to be responsible in posting. Gimana nih? Gimana? Menurut lu itu gimana dengan kata-katanya dia? Oke, sebenarnya agak 50-50 agree karena bener banget kalau di Twitter berarti emang harus responsible on what you're posting. Oke, berarti kita harus hati-hati. Tapi at the same time, I kinda want an edit button. Kalau ada typo atau apa gitu, I think it's like Iya sih, gue bisa setuju sama lo karena apa ya, edit button itu kalau buat orang yang sering typo tuh cocok tuh. Ya kan? Misalkan nulisnya kemana tiba-tiba nulisnya kan nggak jelas gitu, tiba-tiba Yes. jadi U, jadi W, ya kan kita nggak tahu bisa jadi kayak gitu. Mungkin edit button tuh salah satu cara untuk merubah typo itu. Tapi di balik itu bener juga apa opininya dia karena orang bisa aja yang tadinya dia nulis apa tiba-tiba ya misalkan itu jadi sebuah kontroversi apalagi misalkan let's say influencer gitu kan atau celebrities or whoever yang punya influence ketika dia salah nulis dan itu jadi kontroversial itu bisa dirubah sama dia itu kan itu memang mungkin bisa jadi salah ini juga sih jadi ada pro kontranya sedikit lah yes, ya betul. kan namanya juga mau buat sesuatu kan pasti ada pro kontra kayak kita ya gitu Oke, jadi itu untuk komentar yang pertama. Ini mungkin dia lebih ke kontra kali ya soal edit button ini, gitu kan. Tapi walaupun ada yang kontra, ternyata ada juga loh yang ngedukung beberapa fitur, ya, yang bakal direncanain sama si Elon Musk ini untuk Twitter. Tahu apa komentarnya itu? Jadi ada yang komen kayak gini, yes, aku butuh tweet lebih panjang. Kemudian ada juga yang bilang, nah, tweet jangan dibatasi tagnya, setuju, gitu. Jadi memang ada yang mendukung kayak gini. Tapi kalau lu suka nggak sih nulis panjang-panjang gitu di sosial media atau misalkan ya bukan sosial media, let's say lu di sehari-hari lu suka nggak sih nulis Jujur, kalau misalkan dari akun pribadi enggak sih, enggak terlalu suka yang gitu. Cuman waktu itu di suatu saat pernah ada kerjaan nih mau nge-mirror dari postan dari Instagram ke Twitter. Cuman captionnya nggak muat, jadi harus diedit lagi gitu. Iya. Mungkin useful juga ya kalau buat kerjaan useful. Tapi kalau gue sih, gue tipikal orang yang nggak suka nulis panjang-panjang sih, even mau di real life ataupun di sosial media karena ya mungkin kalau buat pribadi sendiri oke lah gue menulis panjang-panjang. Tapi kalau mungkin di sosial media gue nggak terlalu suka nulis panjang-panjang karena menurut gue bosen juga nggak sih kalau misalkan kita nulis panjang-panjang, apalagi kalau misalkan tulisan kita dilihat sama orang, dibaca sama orang. Kecuali misalkan dia memberikan suatu cerita, ya kan yang menarik gitu loh, yang orang yang bisa jadi viral. Kayak contoh misalkan cerita yang waktu sempat viral di Twitter tuh apa yang horor tuh, Desa Penari ya? Oh KKN. Iya kan, itu kan dia kan bikinnya per series tuh, ya kan? Ya which is nggak ada salahnya juga sih karena kita akan nanti. Tapi kalau dibuat lebih panjang mungkin orang akan lebih ini kali ya, yang mungkin suka cerita-cerita pendek atau segala macam dia kan lebih seneng gitu kan. Orang dia bisa ngeringkas ceritanya lebih ini lagi gitu. Menurut gue sih kalau misalkan ini sebenarnya ya nggak perlu panjang-panjang juga lah gitu loh. Karena yang panjang tuh belum tentu dibaca. Bener. Orang bakal orang males. Kalau gue sih menurut gue ya kalau yang justru yang pendek-pendek gitu orang akan semakin penasaran kan. Iya. Apa sih kelanjutannya, bahkan kayak di TikTok aja kan ada tuh. Kalau misalkan part 2 kalau nggak HP gue banting. Ya banting aja emang kenapa, urusan gue apa gitu. Ya kan? Oke, jadi walaupun ternyata banyak juga yang kayak sama perubahan yang bakal dilakuin sama Elon Musk, tapi berarti juga banyak dong ya yang mendukung. Ya ada juga yang mendukung, benar. Nah, selain pro kontra, komentar-komentar pro kontra, ada juga nih yang banyak yang komen tentang saran-saran fitur buat Twitter ke depannya. Penasaran nggak? Ya apa sih kira-kira ya kata-kata netizen yang menyarankan apa fitur yang mesti ditambahin di selain yang tadi? Iya, betul. Boleh dibacain mungkin kayak komentarnya? Oke, ada yang komen nih. Tambahin juga fitur grup kayak FB buat diskusi. Pasti auto rame. Gimana ya kalau tambahin fitur grup ya? Kalau menurut gue sih kayaknya nggak efektif. Sama sih, agak aneh kalau di Twitter kayaknya. Ada grup kayak lu kenapa nggak ke WhatsApp aja sih? Iya kan? Yes. Kayak WhatsApp nih lu datang, lu bikin grup di WhatsApp gitu. Lu bayangin aja kalau misalkan keluarga lu nggak cuma bikin grup di WhatsApp tapi grup di Twitter. Ribet nggak sih? Kayak lu harus cek misalkan
keluarga lu lagi ribut apa nih atau ngasih biasanya kalau bapak-bapak suka share ya kan jokes bapak. Lu bayangin kayak udah gedek banget di WhatsApp terus tiba-tiba di-share di Twitter, buset deh. Lebih gedek lagi 2 kali gitu kan. Yalah. Jadi memang kayaknya kalau grup WhatsApp sih nggak terlalu ini banget lah ya. Nggak terlalu relevan lah dengan ini. Cukup di WhatsApp aja lah. Mungkin FB oke lah, Facebook karena kan udah dari dulu gitu kan. Tapi kalau Twitter udah buat ini aja sekitar hanya untuk sekedar ini aja, curahan hati. Asik. Curahan hati. Oke. Nah, terus ada apa lagi nih yang komen nih sarannya? Oke, terus habis itu setelah itu ada yang komen semoga bisa komen dengan voice note. Gimana lagi tuh kalau pakai voice note? Menurut lu gimana? Kayak bakal rame sih. Bukan rame tapi kayak rame kayak kita harus dengerin orang ngomong. Kayak pengen baca aja gak sih? Iya sih bener. Kayak gitu. lu bayangin nih, lu jadi seorang influencer, ya kan? Terus lu post satu tweet, terus di komen pakai voice note, lu dengerin tuh satu-satu. Kalau kuping lu nggak budek, lu bayangin. Kalau kuping lu nggak budek tuh dengerin komen satu-satu. Misalkan ada yang komen, wah kak ini keren banget, wah kak. Terus belum lagi ada yang ngata-ngatain. Keren banget. Ya kan ada yang ngata-ngatain, lu nggak jelas lo, selebgram nggak jelas lo, gitu. Jadi kayak pusing ya, mending kan nulis aja gitu kan. Yes. Jadi kayak kalau voice note sih, ya nggak juga sih sama kayak grup tadi ya kayaknya. Karena kasihan juga buat yang kalau dikomenin harus dengerin satu-satu gitu kan. Budek juga tuh kuping masalahnya. Itu kalau dikorek kuping tuh, yang keluar bukan kuning lagi warnanya. Yang keluar udah kuning plus ini cercaan-cercaan orang tuh di situ keluar semua warna hitam apa segala macam bercampur pokoknya. Ayo. Nah, tapi ini ada juga ini yang sarannya cukup menarik juga nih buat Twitter. Semoga aja upload fotonya diganti maksimal 100. Buset deh, ini kalau gue pikir-pikir nih Twitter apa Google Drive? Benar-benar. Iya kan? Benar-benar. 100 lu bayangin. Gue aja kalau di Instagram nih, misalkan di Instagram gue lagi nge-scroll terus ada yang bikin postnya satu post tuh ada bisa 2 video foto. Gue aja kalau ngeliat udah sampai 5 foto, 10 fotonya, gue udah jari gue aja udah kekikis nih. Ini jari gue udah mulai tipis gara-gara itu gue nge-slide mulu kan. Ini 100 nih, buset bisa kebakar nih lama-lama jadi api handphone gue. Bisa latihan membuat api malah handphone, tau gak kayak batu cek jadi api kan. Ini kita latihan bikin api dari handphone aja begini 100 kali lo slide gitu kan. Tapi kayak kebanyakan gak sih? Tapi kebanyakan. Tapi ini menurut gue bisa juga buat klien misalkan kayak seorang fotografer atau videografer gitu kan. Biasanya mereka upload Google Drive gitu kan. Ini mana nanti langsung share ke klien. Ini nggak usah perlu-perlu lagi ribet-ribet harus copy link terus kak nih dilihat ya udah jadi hasilnya gitu video rawnya langsung aja upload ke Twitter terus tag orangnya kak nih udah jadi selain dia bisa dilihat oleh klien tapi dia bisa dilihat oleh seluruh orang. Misalkan hasil fotonya bagus atau videonya bagus kan orang bakal nanya berapa sih kira-kira rate-nya buat bikin video atau foto. Jadi bisa jadi sebuah keuntungan juga di sini gitu kan. Tapi apa? Nggak sampai 100 juga kayaknya. Ya mungkin nggak sih nggak sampai 100 minimal 1000 lah. Lebih banyak lagi jadi. Lebih banyak. Tiba-tiba layar HP penuh foto aja tuh. Pas dibuka, foto semua nih katanya. Ya, jadi kalau ini menurut gue oke lah. Mungkin bisa di 100. Ya mungkin nggak 100 juga, mungkin bisa dikurangin juga. Kayak misalkan 25 foto, 50 foto. Ya kan? Jadi fitur-fitur yang disarankan itu ternyata menarik juga sih menurut gue gitu kan. Karena ada yang tadi beberapa sebenarnya yang belum ada mungkin harus bisa diadain gitu loh sama Elon Musk. Apa sih yang nggak bisa sama seorang Elon Musk ya kan? Uangnya banyak ya kan, dia tinggal spending money gitu. Ya kan? Nah, cuman yang paling penting kalau Elon Musk ngeliat ini ya, cobalah untuk dipertimbangkan gitu kan, buat fitur-fitur yang udah dikasih, yang udah disaranin sama netizen-netizen Indonesia gitu kan. Karena ini bisa jadi sebuah solusi ya kan, baru buat Twitter ya kan, supaya Twitter layanannya kan kalau dibilang better than ever ya kan. Better than ever. Ya, jadi ya kalau Elon Musk lihat ini coba pertimbangannya Mas Elon. Mas Elon. Jawa nih. Dia datangnya dari mana? Dari Pekalongan. Ya, jadi itu tadi guys, ya kan beberapa komentar-komentar netizen ya tentang rencana si Elon Musk ini. Gitu kan? Oke, pokoknya harapannya Elon Musk ini bisa memberikan perubahan yang better than ever untuk semua user-user Twitter all over the world. Ya, bener banget. Dan jangan lupa nih, khususnya buat Bapak Elon Musk yang terhormat, gitu kan. Abis beli Twitter, tolong jangan lupa bikin hajatan.
sama jangan lupa nyumbang ke panti-panti asuhan, ya kan, panti-panti lain supaya apa? Berkah perusahaannya, gitu kan? Karena apa yang direncanakan bisa berjalan lancar. Benar banget. Ya kan? Karena untuk orang-orang kaya yang di luar sana harus tetap ingat yang di bawah. Betul, wah cocok banget emang. Quote-nya bagus banget tuh sebenernya. Tapi kayaknya lu cocok banget dibikin kayak IG daily post gitu quotes. Kais daily quotes. Kais daily quotes, bener. Dan lu tiap hari lu update di situ kan. Lu butuh paid promote? Butuh. Apa butuh beli follower? Gue ada nih kenalan kalau beli follower kan. Buat kalau mau bikin IG baru. Boleh. Nanti gue input nih di bawah IG nomor teleponnya. Apa lu mau butuh juga sedot WC? Gue juga ada. Lengkap kok nomor gue sedot WC. Badut, nyewa badut gue ada gitu loh. Tenang, jadi gue tuh punya kontak orang-orang. Gue tuh ibaratnya kayak yellow page lah, handphone gue. Yellow pages, apa sih bacanya? Yellow page apa yellow pages? Yellow pages. Ya, itulah pokoknya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi ya guys, kita tutup aja kondangan hari ini. Terima kasih. Ya kan? Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment to our channel. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita, karena di IG kita itu kita juga bakal nyediain konten-konten ya buat kalian-kalian supaya kalian bisa tahu informasi-informasi apa aja sih yang lagi trending gitu kan, yang lagi hot di sosial media maupun di sekitar kita saat ini. Tuh. So, sampai jumpa lagi di konten berikutnya hanya di Kata Netizen, karena netizen selalu benar.